Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Rati. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang dibimbing oleh Bapak Miskari LCMHI. Nama kelompok saya sendiri yaitu Putri Dewi Rati dan Hairunisa Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Pendahuluan. Latar belakang. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan sebagai tumpuan umat Islam sampai saat ini. Hadis juga termasuk sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yang merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang bermakna umum. Sehingga kami menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar secara istilah menurut muhadisun, usuliyun, dan fuqaha, sehingga kita dapat memahami hadis secara mendalam sehingga tidak terpaku pada satu pengertian saja, dan kita juga tidak mengalahkan perbedaan. Hadis mempunyai beberapa struktur, yaitu sanad, matan, muhrij, yang masing-masing mempunyai peran penting dalam keadaan hadis. Rumusan masalahnya, kami akan membahas tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar secara istilah menurut muhadisun, usuliyun, dan fuqaha. Dan kedua, kami akan membahas bentuk-bentuk hadis. Tujuannya untuk mengetahui pengertian hadis, sunnah, khabar, dan muhadisun, usuliyun, dan fuqaha, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hadis. Sekarang masuk ke hadis. Hadis adalah teladan yang wajib diikuti dalam risalah Islam. Sebagian besar hadis diriwayatkan secara lisan oleh sahabat kepada generasi penerus tabi'in atau kepada sesama sahabat. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, lawan dari kata sesuatu yang lama, dan samping itu kata ini juga mengandung arti dekat, yaitu sesuatu yang dekat yang belum lama terjadi dan juga terjadi, dan juga berarti berita. Secara terminologi, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing. Hadis menurut ulumul hadis muhadisun membahas segala sesuatu dari Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk, teladan yang baik, dan penuntun, sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang baik dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perilaku, ciri fisik, sabda, dan perbuatannya. Dan hadis menurut usul fikih memandang Nabi Muhammad sebagai penetap hukum Islam dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujahid dalam penetapan hukum Islam, yang berarti perhatian serius. Mereka adalah sabda, perbuatan, dan takrir beliau yang membawa konsekuensi. Sementara itu menurut ulumul fikih memandang Nabi Muhammad SAW dari sisi perbuatannya yang mengandung hukum syara. Bentuk-bentuk hadis, teman-teman bisa melihat di sini. Ada sifat-sifat Nabi, perbuatan, sikap, simbol, dan lain-lainnya. Hadis itu dibagi lagi, ada hadis qauli, yaitu hadis yang berupa perkataan, yaitu adalah hadis dari ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW secara langsung. Salah satunya contoh ketika Nabi sabdanya seperti ini: jika kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan jika kalian minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Hadis fi'i, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, perizinan, atau sifat beliau, dalam bahasa Arab masih disebut hadis fi'i. Hadis jenis ini merupakan yang diriwayatkan oleh para sahabat yang berkaitan dengan perbuatan Nabi. Contohnya,
Ibunda Aisyah ditanya oleh Syurai bin Hani, yang beliau lakukan pertama kali ketika hendak masuk rumah adalah bersiwak atau membersihkan gigi dan mulutnya. Hadis takriri, yaitu hadis yang segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, perizinan, atau sifat beliau, dinamakan takriri, dan berupa perizinan atas ucapan atau perkataan dan perbuatan. Hadis takriri dibagi lagi, yaitu ada hadis takriri atas ucapan. Misalkan ada seseorang mengatakan suatu perkataan di depan Nabi SAW atau pada Nabi saat masa hidup dan beliau mengetahui namun beliau tidak mengingkarinya. Contohnya adalah saat para sahabat bertalbiyah dan bertakbir pada tanggal 9 Zulhijjah dari Mina menuju Arafah. Sahabat Anas bin Malik berkata, "Di antara kami ada orang-orang yang membaca talbiyah. Beliau tidak mengingkarinya dan juga tidak ada orang yang bertakbir namun beliau juga tidak mengingkarinya." Hadis takriri berupa perbuatan. Jabir bin Abdillah pernah bercerita, "Dahulu kami melakukan azr pada masa Al-Quran masih turun." Maksud sahabat Jabir bin Abdillah mengatakan hal tersebut adalah diperbolehkan karena kami para sahabat pernah melakukan hal tersebut pada masa turunnya wahyu dan tidak ada teguran pada perbuatan tersebut. Jika hal itu tersebut salah, tentunya Allah akan memberitahu kepada Nabi SAW. Akan tetapi, karena Nabi SAW tidak menegur para sahabat, maka ini termasuk dalam hadis takriri atau yang sudah disetujui oleh syariat. Sunnah, menurut ulama hadis dan ulama usul dan fuqaha. Ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi, baik berupa tingkah laku, informasi sabda, dan perbuatan beliau, baik membawa konsekuensi hukum syara ataupun tidak. Sunnah dalam istilah ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang diambil dari Rasul, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat, fisik maupun non-fisik beliau sebelum menjadi Rasul, seperti tahanus beliau di Gua Hira dan sesudahnya itu. Ulama fikih, menurut ulama fikih menyatakan bahwa sunnah yaitu hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia dari segi haram, mubah, atau lainnya. Sunnah dalam istilah ulama fikih yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, tidak termasuk bab fardu dan wajib. Khobar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala cerita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian khobar menurut istilah antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda pendapat. Menurut ulama hadis sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang mencakup segala yang datang dari Nabi. Khobar menurut ulama lain berpendapat apa yang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu, orang yang ahli dengan sunnah disebut muhadits, sedangkan orang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut akbari. Atsal menurut bahasa pendekat sama pula dengan artinya dengan khobar, hadis, dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumlah ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama pengurasan hurasannya bahwa atsar untuk mauquf, khobar untuk marfu. Unsur-unsur hadis. Sanad menurut bahasa adalah atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepada
menurutnya istilah terdapat perbedaan rumusan pengertian. Yang berkaitan dengan istilah sanad terdapat kata-kata seperti al-isnad, al-musri. Matan menurut bahasa berarti tanah yang tinggi, sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat terakhirnya sanad. Yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Kata rawi atau al-rawi berarti orang-orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan hadis. Kesimpulannya, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in. Sunnah adalah segala yang bersumber dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, budi pekerti, baik sebelum diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya. Khobar artinya berita yang disampaikan kepada seseorang. Adapun atsar menurut pendekatan bahasa sama pula artinya dengan khobar hadis sunnah. Secara struktur, hadis terdiri dari 3 komponen, yaitu sanad, matan, dan muharrij. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di YouTube. Sekian, terima kasih.